saya Riko dalam acara Sapu Tasbih Alumni untuk menayangkan ibadah sekolah minggu yang secara asik, seru, dan penuh harapan tentunya. Ikuti dari Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, siapa yang mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Oleh karena itu, jangan ada yang main-main lagi. Yuk Papa Mama, kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan juga ya. Demikianlah seputar berita kita News dan let's start! Shalom adik-adik. Hai, shalom Shalom baju. Salam sehati. Nah, adik-adik yang di rumah, sekalipun di rumah kakak percaya Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Tuhan juga ada di sini. Amin. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan dengan sukacita. Amin. Amin. Nah, karena itu sungguh-sungguh ya, jangan ada mainan, jangan ada barang-barang yang lain di depan kalian. Singkirin dulu. Kita fokus untuk menari dan menyembah Tuhan Yesus. Setuju Kak Michael? Setuju Kojo. Yuk, sekarang kakak mau ajak kita jalan-jalan. Kemana tuh? Ke gunung. Siap? Kita ke sana dulu ya. Mendaki ke gunung. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau Yesusku. Ya lagi ya Kak Michael, kesana dulu ya kita bilang daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang ya. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau Yesusku. Sekali lagi di kanannya, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku. Sekali katakan karena engkau Yesusku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kak Michael, Ya Kojo. yang paling kita sayang siapa? Tuhan Yesus dong. Bahasa Inggrisnya apa? Jesus Christ. I love you Jesus. I love you, Jesus. Yeah. Oke, ikutin dulu ya. Kata gini. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you lagi ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus.
about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, katakan I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Lagi deep down in my heart. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Ayo adik-adik semua yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita persiapan hati kita adik-adik untuk menyembah Tuhan. Untuk itu, kami ngajak kita untuk angkat tangan, baik adik-adik yang di sini maupun yang ada di rumah. Kita angkat tangan, kita sembah Tuhan yuk. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau pada hari ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatan-Mu Tuhan dalamku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. sekali lagi katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ayo adik kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita berikan sekali lagi puji-pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ayo ada di situ. Kita sama-sama angkat tangan kita sekali lagi, kita sembah Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kita sembah Tuhan, kita naikkan syukur. Haleluya. Kami percaya Kau ada di sini. Kami menyembah, kami tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Pujilah karena kuasa-Mu bekerja, bersama memulihkan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada hari ini Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Baik untuk anak-anak yang ada di sini maupun anak-anak yang ada di rumah dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Dan pada saat ini kami menaikkan doa kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami satukan bangsa kami Indonesia. Kami memberkati biarlah damai-Mu nyata atas Indonesia. Biarlah pemulihan-Mu Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan terjadi atas Indonesia. Memulihkan setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Kami satukan hati kami Tuhan. Biarlah pemerintahan bangsa kami tetap diberikan perlindungan. Diberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Khususnya ketika mereka mau mengatasi Tuhan COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan. Kami berdoa memberkati pemerintah Indonesia, memberkati setiap mereka yang ada di baris terdepan Tuhan. Kami membawa setiap dokter-dokter yang ada di bangsa kami, para mereka yang ada di tenaga medis Tuhan. Oh, baik ada di rumah-rumah sakit, klinik atau dimanapun mereka bekerja saat ini Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Biarlah mereka dalam perlindungan Tuhan. Memberkati setiap pasien. Biarlah mereka juga boleh memperoleh kesembuhan, pengharapan di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami imani Tuhan, masa ini Tuhan akan segera berakhir di dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat bagaimana seluruh umat-Mu, bukan cuma di Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan akan bersuka cita, bersorak-sorak, karena kemenangan Engkau nyatakan atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita katakan amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semua masih bersuka cita kan? Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk semuanya duduk yang manis, telinganya dibuka, dan siapin Alkitabnya ya. Semangat!
kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Pada suatu hari, Nabi Elia membawa suatu kabar ke Raja Ahab, penguasa Israel. Raja Ahab dan rakyatnya telah menolak untuk bertobat dari kejahatan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan akan mengirimkan bencana kelaparan. Nah, kata-kata Nabi Elia itu lalu membuat Raja Ahab dan istrinya yang jahat, yaitu Ratu Isabel, menjadi sangat marah. Lalu mereka berusaha membunuh Elia. Kemudian Elia melarikan diri ke sungai kecil. Dan ketika sungai itu mengering, Allah berfirman kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke kota Sarfat. Di sana Elia akan bertemu dengan seorang janda, yaitu wanita yang tidak lagi memiliki suami dan hidupnya sangat miskin. Tetapi wanita tersebut akan mencukupi kebutuhan Elia di masa kekeringan." Ketika Elia tiba, dia melihat janda malang itu pergi di kejauhan mengumpulkan kayu bakar. Lalu Elia memanggilnya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Dan ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan Elia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, tahukah apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Benar, tepung di dalam tempayan itu nggak habis loh, dan minyak di dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, tepat seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Wow! Halo adik-adik, baru saja kalian sudah mendengarkan satu kisah true story di Alkitab tentang seorang nabi dan seorang janda di Sarfat. Hayo, masih ingat nggak nama nabi tersebut siapa? Ya, benar, namanya adalah Nabi Elia. Pada suatu hari Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke kota Sarfat, dan di sana dia akan bertemu dengan seorang janda, yaitu wanita yang sudah tidak punya suami, untuk meminta roti kepada wanita tersebut. Elia sangat lapar dan dia akhirnya berkata kepada wanita tersebut untuk meminta roti. Tetapi apa yang terjadi? Di sana sudah lama sekali hujan tidak turun. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan seorang wanita itu pun juga hanya mempunyai sedikit tepung saja dan sedikit minyak saja, hanya cukup untuk membuat satu roti saja buat dia dan juga anaknya. Oh no, kira-kira gimana ya? Tetapi adik-adik, Tuhan memberitahu Elia bagaimana Tuhan akan memelihara mereka.
Akhirnya Elia berbicara kepada wanita itu untuk membuatkan roti baginya dan kemudian membuat roti bagi dirinya dan juga anaknya. Nah adik-adik, sekarang kakak ajak kalian untuk berdiri ya. Let's pretend to bake a bread like the woman did. Kita akan memperagakan cara membuat roti. Yang pertama, kocok tepungnya. Are you ready? Shake, 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 shake. Tepung sudah dikocok. Yang kedua, kita tuang minyaknya. Kita tuang minyaknya pelan-pelan, jangan sampai ada yang tumpah ya. Kemudian yang ketiga, kita mix adonannya. Mix, 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 dan mix. Yang keempat, kita tekan-tekan adonannya supaya adonan tersebut enak. Kita tekan, kita tekan, kita tekan, kita tekan. Dan langkah yang kelima yang terakhir adalah masukkan adonan tersebut ke dalam oven. Dan tunggu beberapa saat lagi, maka roti siap disajikan. Good job, kids! Ketika wanita itu membuat roti, dia melihat bahwa tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli itu tidak habis. Wow! Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memelihara mereka sehingga mereka tidak berkekurangan dan mereka punya persediaan makanan yang cukup. Tidak hanya satu roti saja, tetapi wow, roti, lebih lagi dan banyak sekali Tuhan memelihara mereka sehingga mereka tidak akan kelaparan. Nah adik-adik, begitu juga dengan kita semua. Saat ini dimanapun kalian berada, kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua dan Tuhan Yesus pasti akan memelihara kita semua dimanapun dan kapanpun. So, that's the truth kids, you better believe it. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sangat mengasihi kami dan terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bahwa dimanapun dan kapanpun Tuhan pasti akan selalu menjagai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetap semangat ya! Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup memberkati dan sanggup melindungi bangsa kami Indonesia. Kami percaya bahwa virus corona yang melanda bangsa kami Indonesia pasti segera berlalu oleh karena kuasa pertolongan-Mu. Kami usir segala roh kekhawatiran dan roh ketakutan dari bangsa Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada di hati-Mu. Indonesia ada di pikiran-Mu. Dan Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia pasti mengalami kesembuhan, pasti mengalami mukjizat Tuhan, pasti mengalami lawatan Allah dan kebangunan rohani secara besar-besaran. Dan kami akan melihat setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan untuk bangsa Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan Yesus dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Api Pentakosta ketiga terjadi dari timur ke barat,
dan kembali ke Yerusalem. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak dalam sesi Art and Craft. Kali ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi sebelumnya, kakak lapar. Kira-kira kita mau buat apa ya? Wah, ada apa ini ya? Wah, kayaknya enak-enak, kakak jadi ngiler. Kalian pengen tahu cara buatnya? Gampang kok, yuk kita buat sama-sama. Bahan-bahan yang akan kita gunakan sangatlah mudah, yaitu 2 buah helai roti tawar dengan warna yang berbeda, 1 rumput laut yang dikeringkan atau siwit, berbagai macam permen coklat, mangkok kecil untuk cetakan, 1 pisau dan gunting. Pertama-tama kita akan menggunakan roti tawar yang putih, kita letakkan di atas nampan, kemudian kita gunakan mangkok kecil ini sebagai cetakan. Kita akan membuat lingkaran sebagai pola untuk kepalanya, seperti ini. Jika sudah selesai, mangkuknya boleh kita angkat, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan 1 helai rumput laut kering untuk membuat pola rambutnya. Dengan cara, kita letakkan di atasnya, lalu kita gunting mengikuti alur lingkaran yang ada. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan 1 helai rumput laut yang dikeringkan kembali untuk membuat alur ikatan rambut kanan dan kirinya. Kita gunting dengan alur seperti daun. 1 untuk ikatan rambut di kanan. Sisa potongan rumput laut yang tidak digunakan masih tetap bisa dipakai kok. Kita akan menggunakan untuk alur mulutnya. Caranya kita akan membuat lekukan sedikit seperti pisang, lalu kita potong kedua ujungnya seperti ini, lalu kita letakkan di bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan memberikan sentuhan matanya dengan menggunakan permen coklat, 1 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Untuk hidungnya kita bisa menggunakan permen coklat berwarna merah seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan roti tawar berwarna pink untuk membuat pola badannya. Awalnya kita akan gunting membentuk trapesium, kemudian kita akan naik membentuk kotak, sehingga membentuk seperti ini. Kemudian kita bisa letakkan di bagian bawahnya. Selanjutnya, kita akan menggunting bagian pinggir roti untuk membuat alur tangan dan kakinya. Kita gunting 2 untuk bagian tangannya dan kita letakkan di sini. Kita akan menggunting kembali 2 buah untuk bagian kakinya. Kita letakkan seperti ini. Terakhir, kita bisa menggunakan sisa permen coklat yang ada untuk menghias badannya. Kalian boleh menghias sesuka kalian. Kakak ingin menggunakan warna-warni untuk membuat roknya. Nah, bagus kan hasilnya? Karena adik-adik sudah pintar untuk menguasai diri dan bersabar untuk membuatnya, sekarang kita bisa menikmatinya. Tuhan Yesus berkati.